Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dalam kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq dari kelas 6B, Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai motivasi dalam kewirausahaan guna untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai pengertian motivasi, yang kedua konsep motivasi, yang ketiga karakter motivasi, yang keempat teori motivasi, dan yang kelima faktor penurunan motivasi. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Kemudian yang kedua, konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a stage of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Di sini ada beberapa tahap ya. Yang pertama kebutuhan, kemudian juga ada dorongan, kemudian juga ada tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa yang pertama needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan, yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Kemudian selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki.
Kemudian yang kedua, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kemudian yang keempat, motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Kemudian yang terakhir, motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Kemudian di sini akan dijelaskan yaitu mengenai ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi di antaranya. Yang pertama yaitu self confidence atau percaya akan kemampuan sendiri. Jadi di sini kita harus percaya akan kemampuan diri sendiri dalam bermotivasi ya, dalam berprestasi. Kemudian yang kedua, originality atau mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Itu di sini juga kita harus kreatif serta melakukan sesuatu hal sesuai dengan fakta, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada people oriented atau tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Jadi di sini kita yang pertama tidak boleh memperalat orang lain atau tidak boleh kesannya kayak menyuruh. Berarti harus kita dari diri kita sendiri dan kita harus siap mendapat kritikan dari orang lain serta kita tidak boleh menyalahkan orang lain dalam suatu hal yang kita lakukan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu task result oriented atau berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan. Semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Jadi di sini apapun yang kita lakukan, apapun yang tindakan yang kita lakukan, kita harus siap mengambil resiko apapun yang terjadi nantinya. Dan untuk seperti kegiatan atau tugas-tugas yang lain, kita harus semangat untuk melakukannya supaya cepat selesai. Dan selanjutnya yang kelima yaitu future oriented atau mempunyai daya antisipasi yang tinggi dan mempunyai analisa. Jadi di sini sebelum kita melakukan suatu kegiatan juga harus siap atau waspada atau antisipasi supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Dan sebelum itu kita juga harus menganalisa atau menganalisis terlebih dahulu atas apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian yang keenam yaitu risk taker atau menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Berarti di situ kita harus senang dalam melakukan suatu hal yang sangat menantang dan tidak boleh cepat menyerah ya. Jadi harus selalu semangat, tidak boleh putus asa, supaya apa yang kita lakukan, tugas apa yang kita lakukan cepat selesai dan mendapatkan hasil yang bagus atau optimal. Kemudian di sini ada sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko. Tahu sendiri ya, berarti senang menghadapi tantangan beresiko. Apapun yang menurut kita menantang itu, kita harus menyenangi hal itu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pribadi yang tinggi. Sebagai seorang kita harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi ya. Kemudian yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman.
Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Ya, penjelasan di sini tuh supaya kita tidak berlay-lay atau bersantai-santai. Jadi kita harus melakukan deadline sendiri supaya tugas kita cepat selesai. Kemudian yang keenam, menyukai situasi yang majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Yang ke-11, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Yang ke-12, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. Yang ke-13, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Yang ke-14, mempelajari lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-15, yaitu berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Jadi di sini walaupun kita sering main ke sana sini, kita harus mencari banyak relasi, mencari banyak ilmu-ilmu di luar sana. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu karakter motivasi. Yang pertama, majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung suatu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Kemudian yang kedua, dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya juga ikut naik. Yang ketiga, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Bisanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya itu apa. Yang keempat ya, yaitu teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama, mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, teori instrumental atau teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange teori dan teori harapan atau ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon tahun 1997. Lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberikan imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Nah, hasil dari produksi organisasi, baik yang berupa barang atau jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan itu merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya.
Kemudian selanjutnya pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan atau drivers, dan komponen imbalan atau insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis atau psikis ya, kalau nggak salah. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Oke, next, yaitu teori proses motivasi kerja atau V. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan atau ekspektansi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Toulmin. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan V, valence, instrumentality, dan ekspektansi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Kemudian selanjutnya motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja, atau pencapaian kerja, atau hasil kerja. Kemudian, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kemudian kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan tanpa motivasi, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McCabe dan Pfaffenberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation sama dengan job performance. Selanjutnya, berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar atau performance. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu faktor penurunan motivasi. Yang pertama ada lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Kemudian yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin atau tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan tersebut, termasuk prosedur-prosedurnya. Kemudian selanjutnya, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit.
kemudian berada di lingkungan kerja yang baru, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok, tidak memperoleh umpan balik yang membangun, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, dan terakhir merasa diasingkan oleh teman-temannya. Ya, mungkin itu saja beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.